Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video presentasi dari kelompok 7 untuk memenuhi tugas SMK 3. Materi kami adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 pada PT Timah Tbk. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Fadila Alia Arnida, Gracia Indri Agustin, Hairana Fadilah, Hikmah Ramadhani Nursyam, Jovan Kafebi Kristiani, Keisha Khairun Nisa, dan Mutia Rahmadini. Baik, langsung saja. PT Timah atau Persero Tbk berkomitmen tinggi dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 serta sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP sesuai dengan standar nasional dan internasional. Berikut adalah rincian mengenai implementasi SMK 3 di PT Timah yang akan dijelaskan oleh Hairana Fadilah. Perkenalkan, nama saya Hairana Fadilah dengan ujung NIM 136 selaku pemateri pertama. Baik, langsung saja. A. Penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi K3 di PT Timah. PT Timah memiliki kebijakan K3 yang mencangkup ketaatan terhadap peraturan perundangan, identifikasi dan pengendalian aspek K3, serta keselamatan operasi, pembentukan Komite Keselamatan Pertambangan atau KKP, atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K, kewajiban karyawan terlibat dalam audit, pengawasan dan inspeksi K3, serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan rutin. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya Keisha Irunisa dengan NIM J1A1231150. Langsung saja ada struktur organisasi K3 PT Timah. Pembentukan pengurusan KKP dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-02-Men-1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut adalah anggota pengurus Komite Keselamatan Pertambangan. Yang pertama ada perwakilan dari anggota K3 dan KO Pertambangan, yang kedua bagian operasional pertambangan, dan yang ketiga wakil dari pekerja. Baik, materi selanjutnya yaitu identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, di mana proses identifikasi insiden terkait pekerjaan itu mencakup yang pertama, menetapkan risiko melalui risk containment, kedua, mengidentifikasi potensi bahaya yang berdampak langsung pada pekerja maupun peralatan, ketiga, melakukan analisis dan penilaian risiko, 4. Melakukan pengendalian risiko dengan langkah pemantauan dan peninjauan pada aktivitas dengan risiko tertentu. Setiap unit kerja yang akan melakukan tugas dengan risiko tinggi itu diwajibkan untuk melakukan analisis risiko bisnis atau biasa dikenal dengan job risk analysis atau disingkat dengan JRA sebagai salah satu bentuk mitigasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program-program K3 yang diterapkan di PT Timah. PT Timah memiliki sejumlah program untuk menggalakkan kesadaran budaya K3 di lingkungan kerja, yaitu yang pertama ada Safeteens 5R. Program Safeteens 5R merupakan upaya membangun kesadaran dan kedisiplinan perilaku bekerja dengan mengedepankan keselamatan kerja melalui implementasi safety dan budaya 5R sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan peningkatan produktivitas perusahaan. Yang kedua ada Mucak K3 dan Budaya 5R. Jadi program Mucak K3 dan Budaya 5R ini merupakan kombinasi dari program Safeteens 5R juga. Jadi sama dengan programnya. Terus yang ketiga itu tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, program CSR ini mencakup bidang ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasi PT Timah. PT Timah juga mengambil implementasi menyusun pedoman dan menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program CSR sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan masyarakat setempat. Salah satu contoh implementasi program CSR ini yaitu program pemberdayaan masyarakat. PT Timah
berusaha meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitar tambang melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, bantuan sarana dan prasarana, dan pengembangan ekonomi lokal. Membantu masyarakat lokal menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka adalah tujuan utama dari program-program ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jovanka Feby Kristian Irawan dengan NIM J1A1231447. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai pencapaian dan tantangan dalam penerapan SMK 3. Tetapi di sini saya hanya akan berfokus pada materi mengenai pencapaian dalam penerapan SMK 3. Dalam pencapaian terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, komitmen tinggi. Yang kedua, sertifikasi dan audit. Yang ketiga, penerapan sistem manajemen. Dan yang keempat, kebijakan K3 yang komprehensif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari poin tersebut. Poin yang pertama adalah komitmen tinggi. PT Timah Tbk menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan SMK 3 yang tercermin dalam kebijakan perusahaan dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar keselamatan. Perusahaan berkomitmen untuk memastikan tidak adanya kecelakaan tambang yang mengakibatkan kematian atau cedera serius, tidak adanya penyakit akibat kerja, tidak adanya polusi, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Poin yang kedua adalah sertifikasi dan audit. Seluruh sistem manajemen K3 telah tersertifikasi dan telah diaudit oleh pihak eksternal menunjukkan kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Audit internal dan eksternal secara berkala dilakukan untuk memastikan kualitas penerapan sistem manajemen K3. Poin yang ketiga adalah penerapan sistem manajemen. Penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan atau yang disingkat dengan SMKP dan SMK 3 yang konsisten sesuai dengan standar dan panduan yang berlaku. Cakupan penerapan SMK 3 yang luas melibatkan seluruh staf, karyawan organik, staf pendukung, dan mitra kerja. Selanjutnya, poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah kebijakan K3 yang komprehensif. Kebijakan K3 mencakup penaatan peraturan perundangan, identifikasi pengendalian aspek K3, pembentukan Komite Keselamatan Pertambangan atau P2K3, kewajiban karyawan untuk terlibat dalam audit, pengawasan, dan pelatihan K3. PT Timah Tbk juga melakukan transformasi budaya K3 yang mana bertujuan agar seluruh karyawan sadar akan pentingnya K3. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, tantangan ini mencakup pertama, risiko operasional tinggi. Industri pertambangan memiliki risiko operasional yang tinggi, termasuk potensi kecelakaan kerja dan dampak lingkungan. Kondisi lapangan yang berat dan juga cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, kepatuhan dan regulasi. Memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan regulasi K3 yang berlaku yang dapat berubah dan kompleks. Yang ketiga, budaya keselamatan. Membangun dan memelihara budaya keselamatan yang kuat di seluruh organisasi, di mana setiap karyawan bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Itulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi kami, yaitu PT Timah berkomitmen menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam semua kegiatannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas kecelakaan. Penerapan standar K3 yang ketat menjadi prioritas PT Timah untuk memastikan bahwa semua proses produksi dan aktivitas operasional dilakukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan juga terus melakukan inovasi dan peningkatan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Terima kasih.